Halo teman-teman, nama saya Mariono Suarlembit, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, semester 6, Prodi Filsafat. Pada video ini saya akan memberikan katekesi singkat mengenai aborsi dengan pertanyaan pokok, apakah gereja Katolik menerima atau menolak aborsi? Pada video kali ini juga, saya akan dibantu oleh salah satu teman saya, yakni Alexander Noga, yang akan menjadi contoh pelaku yang akan berperan sebagai anak SMA yang menyeringkan pengalamannya pada saat SMA yang sudah bersama dengan pacarnya untuk melakukan hubungan seksual, dan dari hasil itu si wanita mulai mengandung dan mereka memilih untuk menggugurkan kandungan itu. Marilah kita menyimak video ini. Kita buka terlebih dahulu dengan doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tritunggal yang Maha Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan melakukan sharing. Kami mohon tuntunan kasih-Mu dalam sharing ini, agar apa yang diceritakan oleh Saudara Sandri dapat Engkau dengarkan pula, agar kedepannya Saudara Sandri dapat menjalankan kehidupannya dengan lebih baik. Tuhan, ini kami haturkan kehadirat-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, Saudara Sandri, silakan cerita. Terima kasih Bapak atas sharing minta pendapat dan saran dari Bapak. Jadi saya mengalami pengalaman kurang lebih 2 minggu yang lalu. Saya adalah seorang pelajar kelas 12 SMA. Saya melakukan tindakan aborsi, itu menyuruh pasangan saya atau pacar saya ini melakukan tindakan aborsi karena masalah faktor merasa ketakutan, terlebih faktor sosial, dampak sosial, terlebih orang tua juga. Maka saya menyuruh pacar saya itu untuk aborsi dan ia melakukannya. Dan setelah itu merasa ketakutan, merasa keraguan dalam diri saya, tidak nyaman. Jadi saya minta pendapat dari Bapak, apakah tindakan ini ada jalan atau memberikan solusi yang terbaik. Gugur kandungan atau aborsi dalam bahasa Latin disebut abortus, yang berarti mengeluarkan hasil konsepsi pertemuan sel telur dan sel sperma sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Semua manusia dimanapun dan apapun itu, dari kekurangan, cacat, dan kelemahan, tetap pribadi yang bermartabat. Martabat itu bukan diukur dari segi lahiriah, tapi dari siapakah dirinya, yaitu pribadi yang telah diciptakan Allah sesuai dengan citranya atau seturut dengan gambar Allah. Gereja mengajak kita untuk menghormati hidup manusia sejak dari awal. Oleh karena itu dapat dikatakan dengan tegas, gereja menolak adanya pengguguran atau aborsi. Hal ini dituliskan dengan jelas dalam sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Takhta Suci Roma pada tanggal 10 Maret tahun 1987, yaitu dokumen Donum Vitae. Dan dokumen ini bersumber pada kitab suci sendiri, yaitu larangan membunuh orang yang tidak bersalah berdasarkan kitab Keluaran pasal 20 ayat 13 dan kitab Ulangan pasal 5 ayat 17. Jadi, iman Katolik dengan tegas menolak abortus atau pengguguran dengan cara alasan apapun, sekalipun aborsi itu dilakukan dengan alasan kesehatan si ibu. Paus ke-6 dalam surat ensikliknya Human Vitae 13 mengutip
Paus Yohanes ke-13 yang mengatakan hidup manusia adalah sesuatu yang sakral. Dari sejak permulaannya, ia secara langsung melibatkan tindakan penciptaan oleh manusia. Maka, manusia tidak mempunyai dominasi yang tak terbatas terhadap tumbuhnya secara umum. Manusia tidak mempunyai dominasi penuh atas kemampuannya berkembang baik. Justru karena pemberian kemampuan perkembangan baik itu ditentukan oleh Allah untuk memberi kehidupan baru, di mana Tuhan adalah sumber dan asalnya. Menjalani kehamilan itu berat, apalagi kehamilan yang tidak dikehendaki. Terlepas dari alasan apa yang menyebabkan kehamilan, aborsi dilakukan karena terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Apakah kontrasepsi yang gagal, pemerkosaan, masalah ekonomi, jenis kelamin, atau hamil di luar nikah? Semua alasan itu dengan tegas, Gereja Katolik mengajak kita untuk menghormati hidup manusia sejak dari awal. Oleh karena itu, dapat dikatakan dengan tegas, Gereja Katolik menolak adanya pengguguran. Aborsi boleh dilakukan dalam keadaan darurat sebagai cara untuk menyelamatkan ibunya. Jadi, aborsi yang dilakukan oleh karena alasan lain jelas-jelas dilarang. Saudara Sandri, aborsi itu sangat dilarang dalam Gereja Katolik karena itu tergolong dalam dosa besar. Nah, sebagai saran saya, saudara Sandri sebagai anak itu kedepannya itu lebih menghargai kehidupan karena kehidupan itu sangat penting. Misalnya dalam keluarga itu saudara Sandri harus bisa membantu orang tua lebih untuk merawat lingkungan supaya saudara Sandri itu bisa lebih untuk penyesalan seperti begitu. Nah, semoga saudara Sandri ke depannya bisa hidup untuk menghargai kehidupan orang lain pula. Nah, sebelum pulang kita tutup dengan doa kemuliaan. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara.